Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Apriliani dengan NIM 1902113 Program Studi Administrasi Pendidikan kelas 6A. Di sini saya akan membahas salah satu tema yang bertemakan menerapkan budaya organisasi secara Islam. Banyak perusahaan yang bersaing untuk mendominasi sumber daya manusia. Para perusahaan tersebut memanfaatkan para karyawan secara berlebihan tanpa memperhatikan kebutuhan karyawan. Hal ini terjadi karena perusahaan yang belum menerapkan ajaran Islam secara total. Oleh karena itu, penting sekali bagi para perusahaan untuk menerapkan kepemimpinan dan budaya organisasi secara Islami. Ajaran Islam itu perlu diterapkan dalam segala aspek kehidupan guna memberikan banyak manfaat dan kemudahan. Salah satu jurnal yang saya analisis merupakan karya mahasiswa Universitas Airlangga, yaitu Rezi Aziz dan Atina Sofawati. Judul yang diberikan merupakan pengaruh kepemimpinan Islami dan budaya organisasi Islami terhadap motivasi kerja Islami pada UMKM Kulit di Magetan. Yang menjadi objek penelitian jurnal tersebut merupakan seluruh karyawan industri UMKM Kulit di Magetan. Nah, di mana objek penelitian ini menggunakan metode penelitian kuesioner dalam data primer yang dikumpulkan, dan metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan dua variabel independen, kepemimpinan Islam dan budaya organisasi Islam, serta variabel dependen motivasi kerja Islam. Hasil dari jurnal tersebut, yaitu kepemimpinan dan budaya organisasi Islam, sangat berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang berlandaskan syariat Islam dan budaya organisasi yang didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan yang ada dalam perusahaan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Masuk ke dalam jurnal yang saya teliti, di mana berawal dari keresahan suatu organisasi yang dikatakan tidak baik karena sistem kerja yang tidak profesional. Maka dari itu, saya ingin mengetahui budaya organisasi seperti apa yang diterapkan di Himpunan Administrasi Pendidikan agar organisasi yang dijalankan berjalan sebagaimana mestinya. Budaya organisasi merupakan norma atau nilai yang diterapkan dan disepakati oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah organisasinya. Maka, penerapan budaya organisasi Islam sangat dianjurkan untuk pelaksanaan organisasi agar perilaku individu tidak bertentangan dengan norma-norma yang telah dilembagakan. Nah, selain itu, dengan adanya budaya organisasi tentunya akan terjadi peningkatan kepuasan yang pada akhirnya akan menghasilkan kinerja yang baik. Tujuan dari diadakannya penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana penerapan budaya organisasi dalam perspektif Islam pada Himpunan Mahasiswa Administrasi Pendidikan. Selain itu juga dapat menambah dan memberi wawasan baru mengenai budaya organisasi dalam perspektif Islam yang nantinya dapat diimplementasikan ketika kita melakukan kegiatan di dalam organisasi atau dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian yang berjudul Budaya Organisasi dalam Perspektif Islam, Studi Kasus pada Himpunan Mahasiswa Administrasi Pendidikan, yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data ini menggunakan angket yang dilakukan oleh peneliti dengan menyebarkan Google Form kepada mahasiswa administrasi pendidikan. Angket ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kemudian, setelah melakukan penyebaran Google Form kepada responden, peneliti melakukan analisis data yang bertujuan untuk mengolah data hasil dari temuan untuk ditarik menjadi sebuah kesimpulan penelitian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama itu membuat pertanyaan dan pernyataan yang nantinya akan dicantumkan di dalam angket. Yang kedua, membuat angket melalui aplikasi Google Form dengan mencantumkan pertanyaan dan pernyataan yang telah dibuat sebelumnya dengan memilih jawaban pilihan ganda dan paragraf untuk dijawab oleh responden. Yang ketiga, menyebarkan link angket yang berupa Google Form kepada responden. Yang keempat itu, setelah jawaban terkumpul dari responden, lalu dilakukan analisis data. Dan yang kelima itu, mengolah data hasil temuan untuk dijadikan kesimpulan sebuah penelitian. Lalu di sini saya akan membandingkan jurnal karya kelompok saya dengan jurnal temuan sebelumnya.
Nah, di mana pembahasan yang terdapat di dalam jurnal kelompok itu mengenai budaya organisasi tingkat himpunan kampus yang berhubungan langsung dengan para mahasiswa, khususnya mahasiswa administrasi pendidikan. Nah, berbeda dengan jurnal temuan Rezi Aziz, di mana di dalam jurnal tersebut itu cenderung membahas organisasi tingkat perusahaan yang dimana anggotanya itu berada di tingkat karyawan. Nah, sampel khususnya itu karyawan yang sudah bekerja minimal 1 tahun, karena karyawan tersebut sudah mengenal lingkungan kerja dan pemimpinnya. Pada perbandingan tersebut sebenarnya tidak terlalu signifikan gitu, karena pada dasarnya budaya organisasi Islam yang disampaikan dalam dua jurnal tersebut mengacu pada ajaran-ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, namun isi yang terdapat di dalam jurnal karya Rezi Aziz ini lebih lengkap dan membahas semua aspek yang terdapat di dalam organisasi. Nah, dari mulai kepemimpinan organisasinya, budaya organisasinya, serta motivasi kerja karyawan di dalam organisasi. Nah, lalu dalam jurnal kelompok kami ini, pengaruh budaya organisasinya itu lebih cenderung ke dalam kemudahan dalam proses pelaksanaan kegiatan, nah yang akan dilaksanakan dan menjadikan organisasi itu menjadi lebih baik. Fokus pada hasil penelitian karya Rezi Aziz ini bahwasanya UMKM Kulit di Magetan ini telah disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam pada setiap aktivitasnya. Nah, budaya yang diterapkan dalam banyak interaksi ini akan memberi pengaruh pada lingkungan sekitar dan membentuk budaya baru yang akan seterusnya diterapkan. Nah, budaya organisasi Islam ini dapat diimplementasikan secara baik dan konsisten yang nantinya akan berpengaruh pada pribadi karyawan. Nah, setiap karyawannya juga gitu akan dengan terbiasa menerapkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas operasional UMKM. Nah, hal tersebut secara otomatis dapat menumbuhkan motivasi kerja karyawan dalam menjalani tanggung jawab yang telah diberikan. Jadi, pada dasarnya budaya organisasi Islam yang diterapkan pada UMKM Kulit di Magetan ini berpengaruh pada motivasi kerja karyawan. Hal yang menarik yaitu konsistensi budaya organisasi itu akan berpengaruh pada aktivitas individu para pegawai agar selalu menerapkan nilai-nilai budaya pada kehidupannya yang dimulai dari budaya kerja yang sudah tertanam dalam benak dan perilaku karyawan. Nah, sehingga dapat membentuk sikap yang Islami juga, baik dalam bekerja ataupun dalam kegiatan sehari-hari seorang karyawan. Nah, pada intinya dengan menerapkan budaya organisasi yang sesuai dengan ajaran Islam dapat membawa sebuah organisasi menjadi lebih baik dan kelancaran setiap kegiatan yang dilaksanakannya pun menjadi lebih besar. Subhanallah ya, sungguh mulia dan indah setiap kegiatan yang didasarkan pada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu membahas dengan teori terkait gitu, di mana tinjauan Islam terhadap budaya organisasi ini merupakan filosofi dasar bagi organisasi yang di dalamnya memuat keyakinan, norma, dan nilai bersama yang menjadi sebuah karakteristik utama tentang tata cara melakukan segala sesuatu dalam organisasi gitu. Islam ini sebagai sumber utama tata nilai yang memiliki nilai-nilai yang bisa digunakan sebagai dasar pembentukan budaya organisasi. Nah, sebagai contohnya, beberapa nilai yang dipandang sesuai dalam membentuk budaya organisasi adalah nilai ikhlas, amanah, dan juga jamaah. Maka dari itu, setiap kegiatan yang dilaksanakan itu baik dari organisasi himpunan administrasi pendidikan ataupun UMKM Kulit di Magetan ini sudah menerapkan setiap kandungan nilai budaya organisasi Islam di dalamnya. Nah, seperti contohnya, setiap pelaksanaan kegiatan ini tidak akan berhasil dengan tangan sendiri. Tentunya jamaah atau gotong royong bahkan kerjasama sangat dibutuhkan dalam penyelesaian setiap kegiatan yang dilaksanakan. Nah, dengan ikhlas dan amanah dari setiap anggota organisasinya, tentu organisasi ini akan berhasil dan menjadi lebih baik karena penerapan beberapa nilai tersebut. Oke, jadi yang terakhir di sini masuk ke dalam kesimpulan berupa statement teori PSI. Jadi masih banyak organisasi atau perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan budaya organisasi secara Islam gitu. Nah, jadi perlu kita ketahui ketika kita nanti memimpin suatu perusahaan atau organisasi ataupun kita menjadi anggota dari organisasi atau perusahaan tersebut harus bisa menerapkan ajaran-ajaran Islam. Nah, karena setiap ajaran-ajaran Islam yang diterapkan dalam kehidupan kita itu akan mempermudah dan akan melancarkan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dibandingkan dengan jurnal yang saya teliti dan jurnal yang saya lakukan atau saya analisis, tentunya kelompok kami ini membuat kebaharuan gitu, contohnya seperti budaya organisasi di tingkat kampus atau universitas dengan sampel penelitian yaitu mahasiswa yang khususnya yang berada di dalam program studi administrasi pendidikan. Nah, jadi dari situ bisa dilihat gitu perbedaannya. Jurnal yang ditulis oleh Rezi Aziz cenderung membahas organisasi tingkat perusahaan di mana anggotanya itu para karyawan-karyawan UMKM Kulit di Magetan. Bila dikatakan menolak itu tidak, akan tetapi kelompok kami ini memberikan atau membuat analisis atau penelitian
secara pembaharu, yang dimana penelitian yang kami lakukan itu di tingkat universitas atau kampus gitu. Tetapi sebenarnya isi yang di dalamnya itu sama-sama membahas mengenai budaya organisasi Islam. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.